Ada dua pria yang tak pernah kalah. Ada satu gadis yang tak ingin terlibat. Dan ada sebuah perasaan yang perlahan mengubah segalanya. Selamat datang di kisah di antara dua senior. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Supaya kalian tidak ketinggalan setiap part dari perjalanan Aksana, Revan, dan Keisha. Karena percayalah, kisah mereka baru saja dimulai. Bab 7, Sapaan Pertama. Sore itu, Revan kembali datang ke kos Targa sepupunya. Ini untuk yang kesekian kalinya minggu ini. Lo sadar enggak? Tanya Arga. Sadar apa? Lo lebih sering ke sini daripada ke rumah sendiri. Revan menoleh. Masalah? Enggak. Ya udah. Arga menggelang pasrah. Semakin hari, tingkah sepupunya semakin mudah ditebak. Revan duduk di dekat jendela, tempat favoritnya beberapa hari terakhir. Namun kali ini, halaman depan kos Putri terlihat sepi. Tidak ada Keisha. Entah kenapa, Revan merasa sedikit kecewa. Padahal ia datang bukan untuk Keisha. Setidaknya itu yang terus ia katakan pada dirinya sendiri. Menyangkal kebenaran. Lihat apa sih? Tanya Arga. Nggak ada. Bohong. Revan mengambil bantal lalu melemparkannya. Arga tertawa keras. Tak lama kemudian, ponsel Arga berdering. Gue keluar bentar. Mau kemana? Warung depan. Pintu kamar kembali tertutup. Revan kini sendirian. Beberapa menit berlalu. Karena bosan, ia akhirnya memutuskan keluar. Udara sore terasa cukup sejuk. Saat sedang berjalan menuju minimarket kecil di ujung jalan, matanya menangkap sosok yang sangat familiar. Keisha. Gadis itu sedang berdiri di rak alat tulis, memegang dua pulpen berbeda. Ekspresinya terlihat serius, seolah sedang mengambil keputusan penting. Revan hampir tertawa melihatnya. Masa memilih pulpen saja seserius itu? Dan tanpa sadar, kakinya melangkah mendekat. Yang biru lebih bagus, ucapnya. Keisha menoleh. Untuk pertama kalinya, tatapan mereka bertemu. Revan sempat terdiam sesaat. Dari dekat, ternyata wajah Keisha jauh lebih manis daripada yang ia kira. Sementara Keisha terlihat sedikit bingung. Maksudnya, pulpen yang kamu pegang? Revan bergerak menunjuk. Yang biru. Oh, Keisha melihat kedua pulpen itu. Ya lumayan juga. Lumayan. Ya, berarti nggak yakin. Keisha tersenyum kecil. Dan untuk beberapa detik, Revan merasa dunia menjadi lebih tenang. Oke, saya ambil yang biru saja, kata Keisha. Nah, terima kasih, Kak. Kak, satu kata sederhana. Tapi entah kenapa membuat Revan senang. Sama-sama. Setelah membayar, Keisha mengangguk sopan. Lalu pergi begitu saja, tanpa bertanya nama, tanpa mengajak mengobrol, dan tanpa tahu bahwa pria yang baru membantunya memilih pulpen itu sedang memperhatikannya sampai menghilang di tikungan jalan. Beberapa menit kemudian, Arga menemukan Revan sedang tersenyum sendiri. Kenapa? Nggak kenapa-kenapa. Lo habis ketemu Keisha ya? Tebaknya dengan jitu. Senyum Revan langsung menghilang. Arga tertawa. Tebakan gue bener, berisik. Ngobrol, dikit, saling kenalan gak? Revan membisu. Arga langsung memegang perutnya. Tolong jangan bilang. Revan diam. Astaga, lo ngobrol sama dia tapi belum kenalan. Revan menatap tajam. Dan Arga malah tertawa lebih keras. Sementara di tempat lain, Keisha sudah kembali fokus pada tugas dan kuliahnya. Tanpa menyadari bahwa seorang ketua organisasi fakultas teknik sedang tersenyum hanya karena percakapan singkat dengannya. Bersambung, setiap cerita punya waktunya, dan setiap perasaan akan menemukan tempatnya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini. Sampai jumpa di Senandika Senja.